Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal 33, rumahnya konten edukasi yang seru dan menarik. Saya, Haryana, Kepala Sekolah SDPAB 33, Sidodadi, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum, ayah, ibu dan anak-anak yang kami cintai. Selamat datang di kanal 33 dan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kanal 33 membawakan salah satu kisah yang menakjubkan dari Al-Quran. Sebuah kisah tentang iman, tekad, dan kekuasaan Allah. Kisah ini terjadi sebelum adanya agama Islam. Inilah kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Fil. Hancurnya pasukan bergajah. Kisah ini dibagi menjadi dua bagian dan simaklah cerita ini. Pada akhir cerita ada pertanyaan yang bisa kita jawab di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Peristiwa ini terjadi pada 571 Masehi. Pada peristiwa yang dahsyat ini tersebut beberapa tokoh yang dibicarakan yaitu Abrahah bin Al-Soba'ah, Aswad bin Mafsud, Hanatah Humairi dan Abdul Muthalib bin Hashim. Abrahah bin Al-Soba'ah adalah seorang gubernur di kerajaan Habasyah atau Ethiopia di negara Yaman, yang memiliki pasukan yang besar dan gajah-gajah kuat. Abrahah memiliki seekor gajah yang sangat besar dan gagah, yang diberi nama Mahmud, hadiah dari Raja Najasyi. Abdul Muthalib bin Hashim adalah sosok yang dihormati dan dihargai oleh kaum Quraisy. Ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai tantangan telah menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah awal Islam. Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah, kota yang pada waktu itu diperintah oleh kaum Quraisy. Ia adalah keturunan langsung dari Ibrahim alaihi salam melalui putranya, Ismail alaihi salam. Abdul Muthalib dikenal sebagai pemimpin suku Hashim, yang merupakan salah satu dari banyak suku di Mekah. Aswad bin Mafsud, seorang panglima perang, kepercayaan Abrahah, yang ditugaskan untuk menginvasi, mengintimidasi dan merampas harta penduduk Mekah. Hanatah Humairi, kepala pasukan berkuda Abrahah, yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan rakyat Mekah. Bermula dari keinginan Abrahah yang akan memindahkan tempat kiblat orang Arab dari Makkah ke sebuah tempat baru yang lebih bagus dan megah, yaitu Al-Qalis. Al-Qalis adalah sebuah gereja yang sangat besar di kota San'a. Gereja ini dipersembahkan untuk Raja Najasyi beserta keinginan Abrahah yang kuat agar orang-orang melupakan Ka'bah karena sudah ada Al-Qalis. Untuk mencapai keinginannya itu, Abrahah telah bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum pasukan itu tiba di Makkah, Abrahah sudah mengutus Aswad bin Mafsud beserta pasukan berkudanya untuk mendahuluinya dan merampas harta milik kaum Quraisy sebagai bentuk intimidasi dan untuk memperlemah mereka sebelum rencana invasi. Jumlah mereka begitu banyak dan kuat sehingga tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Kaum Quraisy dengan pasrah menyerahkan harta kekayaan ataupun ternak yang dimilikinya. Abdul Muthalib bin Hashim, yang merupakan salah seorang pemuka kaum Quraisy pun kehilangan ternaknya. Penjaga ternak unta hanya bisa pasrah. 200 ekor unta milik Abdul Muthalib bin Hashim digiring, dibawa paksa oleh pasukan Abrahah. Ketika pasukan utusan Abrahah sudah merampas harta kaum Quraisy, Hanatah Humairi juga diutus untuk menyampaikan maksud dan tujuan Abrahah kepada masyarakat Makkah. Dengan suara lantang, menyampaikan pesan dari pemimpinnya kepada penduduk kota Makkah. Kaum Quraisy hanya bisa pasrah dan diam ketakutan. Mereka merasa tidak mungkin melawan tentara yang begitu banyak dan terlihat begitu kuat. Namun, tiba-tiba Abdul Muthalib pun menyeruak dari kerumunan penduduk
dan menjawab ancaman Hanata Humairi utusan Abraha. Hanata Humairi pun akhirnya mengajak Abdul Muthalib untuk berjumpa dengan Abraha. Setelah kesepakatan dengan pemuka Quraisy lainnya, akhirnya mereka pun berangkat. Abdul Muthalib pergi menemui Abraha bersama beberapa pemuka Quraisy saja. Dengan memacu kudanya mereka pun akhirnya sampai di istana Abraha. Bagaimana kelanjutan cerita ini setelah Abdul Muthalib dan pemuka Quraisy tiba di istana Abraha? Nantikan keseruan cerita selanjutnya. Tuliskan komentar di bawah ini, siapakah yang kehilangan 200 ekor unta? Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas Kanal 33. Kami sangat menghargai setiap tontonan, komentar, dan dukungan yang Anda berikan. Sampai jumpa di video berikutnya di Kanal 33. Tetap semangat dan terus eksplorasi dunia yang menarik ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.